Pasti ya. Yang sering kita tidak sadari itu makan daging saudara kita sendiri, alias gibah. Nah, Nabi Muhammad itu ketemu dengan sekelompok perempuan sedang gibah, maka kemudian kata Nabi Muhammad, mereka ini yang bergibah akan menjadi penghuni neraka. Karena gibah, karena ngomongin orang lain. Tapi bukan karena perempuannya. Maka siapa aja yang ngomongin orang lain, maka itu membuka jalan ke neraka. Karena itu memang nyatanya seringkali yang suka gibah itu sebagian adalah perempuan soalnya. Bahkan kadang ya, itu di majelis-majelis yang seperti ini, itu duduknya per circle tuh. Ya, duduknya sama-sama yang kenal doang. Padahal tujuan majelis itu kan adalah silaturahmi ya. Artinya membuka kenalan baru. Sehingga dengan silaturahmi itu dua hal. Pertama, diberkahkan umurnya kata Nabi Muhammad karena saling mendoakan. Semakin banyak silaturahmi, semakin banyak yang mendoakan, sehingga semakin besar kemungkinan untuk memperbanyak rezeki. Artinya apa? Dengan silaturahmi kita kenal dengan banyak orang, sehingga mau jualan apa mudah, mau minta tolong apa terkait kerjaan mudah, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kan duduknya itu dengan orang baru agar kita bisa berkenalan dalam kebaikan, karena ini adalah majelis yang baik, di ruangan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Tapi kadang duduknya itu bersama circle-nya aja. Udah janjian dari bulan lalu. Jumlahnya itu bukan 3 orang, tapi perannya biasanya 3. Yang pertama itu tukang melempar isu. Iya. Nah, biar gak ada yang tersinggung, contohnya itu saya aja. Seolah-olah saya. Buat contoh aja. Naudzubillah tapi. Pertama dilempar isu. Katanya Habib udah cerai ya. Satu nih, ini tukang lempar. Yang kedua itu tukang ngompori. Oh iya lagi. Saya lihat di Instagramnya itu gak pernah ada foto Habib sama istrinya. Nah yang ketiga ini banyak di sini. Biasanya pakaiannya syar'i itu. Pakai kerudung rapi, tertutup, tapi mulutnya tidak syar'i. Biasanya diawali dengan ngomong, nggak boleh ngomongin orang lain, gibah itu. Tapi kayaknya emang Habib cerai deh. Jadi seringkali duduknya itu berdasarkan circle-circle seperti itu, sehingga kemudian bukan pahala yang didapatkan dari majelis, tapi justru adalah dosa yang didapatkan dari majelis. Karena itu, mari kita luruskan niat untuk benar-benar hari ini menjalin silaturahmi, menggali ilmu, dan berdoa bersama untuk kebaikan kita bersama orang-orang yang kita tinggalkan di tanah air sana, insya Allah. Nah, ini karena ada 2 sesi, jadi nanti saya akan bagi 2 tema. Yang sesi ini saya akan berbicara tentang bagaimana menjadikan kerja itu sebagai sarana bukan hanya mendapatkan uang, tapi juga mendapatkan ganjaran dari Allah. Di luar itu, nanti kalau ada dari mbak-mbak, ibu-ibu dan emak-emak serta bunda-bunda di sini ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan saja setelah saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Silahkan bertanya apa yang ingin ditanyakan, karena mungkin apa yang ingin saya sampaikan bukan sesuatu yang perlu kalian semua dengar, dan apa yang ingin kalian dengar mungkin tidak sempat saya sampaikan.
Padahal saya datang ke sini niatnya itu adalah untuk memberikan pandangan tentang agama terkait apa saja yang mungkin mbak-mbak dan ibu-ibu serta bunda-bunda di sini harapkan pengetahuan saya tentang hal itu. Tapi kita mulai aja dulu, nanti kita tanya jawab. Semoga 45 menit saya selesai menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Nanti kita lanjut tanya jawab. Atau 1 jam terserah. 2 jam. 2 jam. Saya boleh pulang? Nah, oke. Pertama adalah kalian yang hadir di sini adalah tenaga kerja Indonesia. Orang yang musafir, yang melakukan perjalanan jauh sekali untuk mencari nafkah. Tentu ini adalah sesuatu yang mulia. Karena siapa saja, kata Nabi Muhammad, yang melakukan perjalanan bukan untuk kemaksiatan, terlebih untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tugasnya, tapi dia merelakan diri untuk mengambil tugas itu demi kebaikan yang lebih besar, maka perjalanan itu adalah perjalanan mulia. Sebenarnya panjenengan ini, kalian semua yang ada di sini, kan jangankan kerja di Hong Kong, kerja di Indonesia saja itu bukan tugas dari kalian. Jangankan kerja di Indonesia, kerja di rumah saja itu bukan tugas kalian. Islam itu mengajarkan bahwa mengurusi rumah adalah tugas suami, bukan tugas istri. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan rumah tangganya, maka dia diwajibkan dalam agama untuk mengambil asisten rumah tangga guna mengerjakan urusan rumahnya. Karena itu bagian dari nafkah seorang suami kepada istri. Dan kalau dia tidak memiliki biaya untuk membayar asisten rumah tangga, maka seorang suami itu harus membantu istrinya dalam mengerjakan semua urusan rumah tangganya, dari ngepel, nyuci, masak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita dapatkan riwayat Nabi Muhammad itu selalu mengerjakan minimal urusannya sendiri di rumahnya dengan tangannya sendiri. Ketika Nabi Muhammad ingin meminum satu minuman, beliau bikin minumannya sendiri. Ketika beliau ingin makan sesuatu, beliau bikin makanannya sendiri. Bahkan ketika pakaian beliau itu robek, beliau menjahitnya sendiri. Karena sebenarnya tugas rumah tangga itu adalah tugas dan kewajiban dari seorang suami, dan sejauh-jauhnya itu adalah tugas bersama antara suami dan istri. Jadi panjenengan ini, kalian semua ini, kerja di rumah saja itu adalah bukan tugasnya. Sehingga kalau mengerjakan kerjaan rumahnya sendiri itu aja sudah mulia, apalagi mengerjakan pekerjaan rumah orang lain di negara orang lain untuk orang di rumah yang sedang menunggu kita. Maka tidak ada kemuliaan yang lebih besar salah satunya dari kemuliaan ini. Karena itu ketika saya masuk melihat ibu-ibu semua, mbak-mbak semua di sini, saya merasakan begitu hangatnya, begitu mulianya, begitu berkahnya apa yang kalian lakukan di negara ini. Maka kita ingin memulai dari apa yang seharusnya kita lakukan di negara ini agar minimal kita tidak pusing, maksimal kita tetap baik-baik saja di negara orang ini. Karena ini kan bukan negara kita. Kita datang ke sini dengan niatan yang baik untuk membantu keluarga dalam memenuhi nafkahnya, dan itu kemuliaan. Itu jihad. Sehingga jenengan di sini itu perjalanannya adalah perjalanan jihad. Dan ketika panjenengan ada di sini semua, kalian ada di sini semua, maka agar niat yang baik itu tetap di relnya,
Kalian semua harus menjalankan beberapa hal, dari pikiran, perkataan sampai tindakan dan perasaan, agar antara niat dan apa yang terjadi dan dilakukan di sini itu betul-betul sesuai. Yang pertama adalah kita diajarkan dalam berbagai riwayat bahwa Nabi Muhammad itu menangis paling tidak dalam 3 hal. Nabi itu pernah meneteskan air mata paling tidak dalam 3 kondisi. Pertama adalah ketika beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, beliau menangis karena terharu kepada apa yang disampaikan oleh Allah kepada dia. Betapa cintanya Allah kepada makhluknya, betapa abainya Allah terhadap dosa-dosa, betapapun besarnya dari makhluknya tetap diampuni, sehingga beliau menangis ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad itu menangis ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Ketika Sayyidina Abu Thalib meninggal, Nabi bersedih. Ketika istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi menangis. Nabi menangis dalam kondisi ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Dan yang ketiga, Nabi itu menangis ketika meninggalkan tanah kelahirannya atau meninggalkan tanah tempat beliau bermukim. Oleh karena itu ketika Nabi dipaksa hijrah keluar dari Mekah oleh orang-orang musyrik pergi ke Madinah, Nabi menangis. Kemudian kata Nabi, wahai Mekah, seandainya aku tidak harus pergi dari engkau karena terusir oleh orang-orang musyrik itu, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Begitu juga sebaliknya, Nabi ketika pergi dari Madinah keluar ke Mekah atau ke kawasan-kawasan lainnya, Nabi itu selalu bersedih. Oleh karena itu ketika Nabi harus kembali lagi ke Madinah, Nabi itu selalu tersenyum, bahkan ketika Madinah baru terlihat dari jauh, belum sampai aja udah tersenyum Nabi, karena Nabi itu sedih ketika meninggalkan tanah airnya atau meninggalkan tanah mukimnya. Karena apa? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah airnya dan mencintai tanah mukimnya. Jadi yang pertama, kita jadi tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kalian ini satu hal yang berat, yang akan diganjar dengan ganjaran yang begitu besar dan agung oleh Allah. Karena bahkan Nabi pun ketika keluar dari tanah airnya, beliau itu begitu bersedih. Artinya keluar dari tanah air itu sesuatu yang berat. Itu seperti tanaman yang dicerabut dari akarnya. Pasti ada luka, pasti ada duka, pasti ada rindu, pasti ada segala hal yang menyebabkan kita bersedih bahkan menangis. Saya merasakan itu di awal ketika lulus SMP, saya harus pergi ke pesantren di satu kota yang jaraknya ratusan kilo dari kota tempat kelahiran saya. Pasti kita itu sedih. Maka kesedihan itu akan diganjar oleh Allah kelak di akhirat dengan tawa di surganya Allah. Karena Nabi aja bersedih ketika keluar dari tanah kelahirannya. Maka tentu itu sesuatu yang berat. Maka apa yang dilakukan kalian harus keluar dari tanah kelahirannya untuk bekerja, itu satu kemuliaan yang begitu besar karena beratnya melakukan hal itu. Karena juga dari sana kita diajarkan Nabi itu begitu mencintai tanah kelahirannya, Mekah. Mekah itu dicintai oleh Nabi karena Nabi lahir di sana. Tapi ingat, Nabi bukan hanya mencintai kota Mekah yang menjadi kota kelahirannya, tapi Nabi juga mencintai kota Madinah sebagai tempat Nabi bekerja, tempat Nabi bermukim, tempat Nabi membangun Islam, tempat Nabi membangun negara Madinah. Nabi mencintai Madinah, tempat Nabi bekerja dan bermukim. Karena itu tugas kalian semua di sini bukan hanya mencintai Indonesia sebagai tanah kelahirannya, tapi juga mencintai Hong Kong sebagai tanah mukim dan tanah di mana tempat kita bekerja.
Jadi biar tidak ada kebingungan di antara kita. Kadang kita itu cintanya cuma ke Indonesia aja, sehingga hatinya tertinggal di Indonesia dan tidak pernah mencintai Hong Kong sebagai tanah mukim dan tanah di mana tempat kita bekerja. Sehingga di sini tidak menjaga diri dengan baik, melanggar aturan karena dianggap ini bukan negara saya, gak disiplin, gak menghormati budaya di sini, tidak menghargai orang-orang di sini, tidak mematuhi aturan di sini karena hatinya tidak di sini. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan bahwa bukan hanya cintai tanah kelahiran kamu, tapi cintai juga tanah kamu tempat bekerja dan bermukim. Karena kita mendapatkan kehidupan, bahkan menghidupi keluarga kita dari tanah ini, yaitu tanah Hong Kong ini. Jadi mulai sekarang, cintailah negeri ini sebagaimana kita mencintai negeri Indonesia tempat kita dilahirkan, agar tidak ada kebingungan di antara kita. Kemudian yang kedua, bahwa panjenengan ke sini itu adalah dutanya Indonesia dan dutanya Islam. Kata Nabi Muhammad, "Balighu anni walau ayat." Kalau kamu ingin mulia, maka sampaikan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah kepadaku dan sabda-sabda yang aku sampaikan kepadamu. Orang Hong Kong ini gak baca Quran. Orang Hong Kong ini gak baca hadis dari Nabi Muhammad. Mereka menilai Islam dari kelakuan ibu-ibu dan mbak-mbak serta emak-emak semua di sini. Kalau kelakuan kalian itu baik, maka Islam akan dinilai sebagai agama yang baik. Kalau kelakuan kita baik, maka Indonesia akan dinilai sebagai negara yang baik. Dan utamanya itu adalah dakwah kita yang akan menjadi tambahan pahala dan keberkahan bagi hidup kita. Maka berhati-hatilah dalam berkata dan dalam bersikap di sini, bahwa kalian semua adalah simbol Islam di sini. Karena mereka gak baca Quran, mereka gak baca hadis, baca kelakuan kita, baca kata-kata kita. Kalau kata-kata kita jelek, kelakuan kita buruk, maka Islam akan dinilai sebagai agama yang jelek dan buruk. Dan itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Termasuk juga kita dutanya Indonesia. Indonesia akan dinilai baik atau tidak tergantung perkataan dan kelakuan kita. Dan itulah wujud dari kecintaan kita kepada tanah air yang memang merupakan juga perintah dari agama Islam. Sebagaimana Nabi yang mencintai tanah Mekah di mana beliau dilahirkan. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur bisa ditakdirkan oleh Allah untuk berada di sini dan bekerja di sini. Mungkin berat harus bekerja di negara orang, tapi mari kita cari sisi positifnya untuk kita mensyukuri apa yang menjadi takdir Allah kepada kita. Apa yang akan kita syukuri? Karena ketika kita berada di sini sebagai orang asing di sini, itu menyebabkan 3 ukhuwah yang menjadi nilai yang diperintahkan untuk kita pegang dalam Islam, itu betul-betul bisa kita pegang dengan baik. Yang pertama adalah ukhuwah Islami, persaudaraan sebagai sesama umat Islam. Di sini, alhamdulillah kita bisa jadi rajin ngaji. Di sini kita bisa menghayati keislaman kita dengan baik karena hidup bersama orang-orang yang bukan Islam. Di sini ujian kita sebagai orang Islam lebih besar sehingga pahalanya pun lebih besar. Karena itu di sini mari kita syukuri karena persaudaraan kita sebagai sesama umat Islam justru semakin kuat karena kita semakin diuji. Sebagai orang Islam kita sedikit di sini sehingga kalau ketemu orang Islam kita senang. Sehingga kalau ada pengajian kita datang. Sehingga ketika kita sholat berbeda dengan sholatnya orang Islam di Indonesia. Karena kata Nabi Muhammad, semakin sulit akses kamu untuk melakukan ibadah, maka semakin besar
pahala kamu dari ibadah itu. Kata Nabi, pahala orang yang ke masjid itu sesuai dengan jumlah langkahnya. Sedangkan kalian ini bukan cuma melangkah, terbang. Saya tanya, masjid di sini itu cuma ada 4, 5, sehingga ke masjid itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu ketika ibu-ibu, emak-emak dan mbak-mbak hadir ke sini itu berbeda dengan mereka yang di Indonesia hadir kajian. Ini beribu-ribu kali lebih mulia dari mereka di sana karena betapa sulitnya hadir kajian di sini. Masjidnya hanya segelintir, orangnya banyak, kemudian harus izin dan lain sebagainya. Karena itu ukhuwah Islamiyah kita itu semakin baik ketika berada di sini. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebagai sesama orang Indonesia. Alhamdulillah keberkahan karena ada di Hong Kong, ukhuwah wataniyahnya semakin kuat, persaudaraan sebagai sesama orang Indonesia-nya semakin kuat. Karena biasanya orang itu kalau ketemu dengan sesama orang Indonesia di luar negeri itu biasanya lebih senang dan lebih mudah akrab. Tapi kalau di Indonesia biasa aja, karena kenapa? Semua orang adalah orang Indonesia. Kayak saya itu mulai bersyukur bahwa saya Habib karena saya keluar dari kampung Habib di kampung saya. Dulu itu di kampung saya ada 300-an kakak, itu semuanya Habib. Jadi kalau saya di sana, saya Habib, saya juga semua Habib. Begitu kita ke Jakarta, ternyata yang Habib itu gak banyak. Alhamdulillah akhirnya saya mensyukuri kehabiban saya dengan belajar agama Islam dan mendakwahkan Islam. Karena seringkali itu kalau sudah tiada baru terasa tuh. Iya enggak? Aduh tuh, judulnya kehilangan gitu. Jadi justru di sini kita makin cinta orang Indonesia, makin bersahabat dengan orang Indonesia karena orang Indonesia-nya sedikit. Ya ada sedikit-sedikit masalah gak apa-apa lah, namanya dua orang yang bertemu pasti ada masalah. Tapi yang terpenting adalah kita lebih bisa bersyukur sebagai orang Indonesia di sini ketimbang kita ada di Indonesia. Dan itu adalah pembelajaran. Enak. Yang penting dengar semua kan? Alhamdulillah. Terserah mau diganti? Iya. Ini. Mending ini kan. Habib diatur-atur jamaahnya loh. Kan seharusnya jamaah yang diatur Habib ya. Ini Habibnya yang diatur jamaah. Ini tantangan dakwah di Hong Kong begini ya. Orang-orangnya Islam tapi agak kurang Islami. Alhamdulillah. Nah itu dia. Nah yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama orang Indonesia, sebagai sesama manusia, semakin bisa kita eratkan di sini. Karena di sini rata-rata orang-orangnya beda agama dengan kita atau bahkan tidak beragama. Sehingga kita melihat dia sebagai manusia, maka ketika kita cinta kepada dia, kita membantu dia, kita mengayomi dia, maka itulah yang dimaksud dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia. Karena kita diajarkan oleh Islam melalui lisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu sebagai sesama manusia. Karena itu, alhamdulillah, keberkahan berada di Hong Kong, Islam kita semakin baik, persaudaraan sebagai sesama orang Indonesia kita semakin kuat, dan persaudaraan kita sebagai sesama manusia semakin kuat karena keberkahan justru lantaran kita ada di Hong Kong. Jadi kita diajarkan untuk selalu melihat segala sesuatu secara positif.
agar kita bisa bersyukur, karena setiap kita bersyukur maka Allah cinta kepada kita dan Allah tambah nikmat itu kepada kita. Jadi ada di Hong Kong, disyukuri aja. Alhamdulillah. Nah, juga yang paling penting, jangan juga kita menutup diri di sini untuk belajar dari apa yang menjadi adat yang baik yang ada di sini. Kadang itu ya, kelakuan orang Hong Kong yang tidak beragama atau bukan Islam itu lebih Islami dari kelakuan kita yang Islam dari lahir. Kata saya, memang kalau dalam hal ritual itu tidak, karena mereka tidak beragama Islam. Bib orang Hong Kong nggak menutup aurat, ya mereka tidak mengenal aurat. Bib orang Hong Kong makan babi, ya mereka tidak dilarang makan babi. Bib orang Hong Kong pelihara anjing, ya memang mereka itu tidak menganggap anjing najis. Masalahnya ada orang yang menganggap anjing najis, liurnya anjing najis, tapi mulutnya lebih najis dari anjing. Kata Nabi Muhammad, najasatul lisan al-bada'at. Kalau anjing itu liurnya najis, karena memang itu rahmat dari Allah. Allah menjadikan anjing itu salah satu ujiannya adalah dibikin najis itu liurnya. Tapi ada orang yang diciptakan sebagai ciptaan terbaik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, namanya manusia kata Al-Qur'an, tapi lisannya menjadi dibuat najis oleh dia karena selalu keluar kata-kata yang kotor dari lisannya. Najasatul lisan al-bada'at. Najisnya lisan dan liur manusia adalah ketika ngomongin kejelekan orang lain. Karena itu kita belajar di sini. Bagaimana orang di sini? Kalau secara ritual memang tidak Islami, tapi secara akhlak itu adalah akhlak yang sangat Islami. Bagaimana mereka tertib, mereka disiplin, mereka bersih, mereka antri. Pokok semuanya adalah sesuatu yang seharusnya menjadi identitas kita sebagai orang Islam. Maka mari kita belajar dan berlomba-lomba dengan mereka, dan dari mereka untuk menjadi pribadi yang lebih Islami berada di sini. Malu kalau mereka lebih Islami daripada kita. Saya ingin bahwa kita itu justru menjadi tadi contoh tentang Islam di sini. Agar minimal mungkin mereka tidak login tuh ya. Tapi minimal stigma, pandangan yang buruk tentang Islam yang mungkin ada di pandangan mereka itu tidak terkonfirmasi oleh perkataan dan kelakuan kita. Itu hilang dari pikiran mereka. Nah, kalian semua di sini itu adalah tenaga kerja. Orang yang datang ke sini untuk bekerja. Maka kadang kita itu ya punya masalah sebagai orang Islam tentang kerja itu sendiri. Masalah yang pertama dan utama yang sering kali ada di pikiran kita sebagai orang Islam adalah seolah-olah orang Islam itu gak boleh dan gak pantas kaya. Seolah-olah kalau Islam harus miskin. Padahal tidak. Orang Islam itu bukan harus miskin. Orang Islam itu harus sederhana. Dan syarat sederhana itu harus memiliki sesuatu untuk kita sederhanai. Namanya zuhud. Zuhud itu adalah pola hidup yang sederhana. Artinya kita punya untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukan sesuatu itu karena demi kebaikan. Itu namanya zuhud. Punya uang untuk beli mobil,
yang mewah, tapi gak beli mobil yang mewah, beli mobil yang biasa, khawatir tetangga cemburu, khawatir bikin sakit hati orang, maka itu namanya zuhud, sederhana. Maka harus punya duit, kemudian hidupnya sederhana. Tapi kalau gak punya duit dan hidupnya kelihatan sederhana, itu bukan zuhud, itu namanya takdir. Jadi orang Islam itu bukan tidak boleh kaya, bahkan orang Islam itu sepatutnya kaya. Karena Nabi Sulaiman itu kaya, karena Nabi Daud itu kaya, karena Sayyidah Khadijah itu kaya, karena sahabat Abdurrahman ibn Auf itu kaya. Kita bukan nggak boleh kaya, kita nggak boleh sombong dengan kekayaan kita. Tapi sebisa mungkin orang Islam itu harus kaya. Karena kenapa? Karena kata Nabi, kadal faqru an yakuna kufran. Karena kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Orang kalau udah fakir, maka kefakiran itu bisa masuk ke hatinya, sehingga kemudian melakukan apa aja demi kaya. Walaupun sesuatu yang haram dia ambil demi kekayaan. Makanya kefakiran itu dekat juga dengan kekafiran. Ada ujiannya bagi orang miskin. Orang kaya pun ada ujiannya agar selalu bersyukur. Orang miskin ujiannya adalah agar selalu bersabar. Maka kita diajarkan dalam Islam, kalau bisa jadilah orang kaya. Kenapa? Karena kalau orang itu kaya, maka dia bisa melakukan ibadah termulia yang bisa dilakukan oleh orang Islam. Apa ibadah itu? Bersedekah. Kata Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10, seandainya orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi, kemudian diberi waktu beberapa detik untuk dia melakukan ibadah kepada Allah, maka yang dilakukan bukan sholat, bukan puasa, bukan berangkat haji atau umroh, tapi yang dilakukan adalah bersedekah. Yang bisa bersedekah utamanya adalah orang kaya. Orang miskin bisa, tapi sedekahnya senyum. Dia sedekah. Kata Nabi Muhammad, senyum itu sedekah. Cuman kayaknya kurang sek gitu. Yang menerima sedekah itu kurang. Dia sih sedekah sih. Tapi kayaknya saya pikir sedekah yang lebih dari itu deh. Karena itu, seorang muslim itu sebaiknya kaya. Karena kenapa? Karena dalam satu riwayat hadis kursi, Allah itu pernah memanggil Nabi Musa. Kemudian Allah bertanya, wahai Musa, mana ibadahmu? Kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, semua ibadahku itu untukmu, sholatku untukmu, jujurku untukmu, semua untukmu. Kemudian kata Allah, enggak, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri, akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka kemudian Nabi Musa tanya, ya Allah, kalau begitu apa amalan terindah, terbesar yang langsung kepadamu? Kemudian kata Allah, idkhalus surur fi qalbil ihwan bis shadaqah. Membahagiakan hati orang lain dengan sedekah. Karena itu seorang muslim itu harus kaya. Agar apa? Agar dia bisa melakukan ibadah termulia, yaitu bersedekah, berbagi kepada orang lain. Apa yang bisa kita bagikan seminimal-minimalnya, tidak mengganggu orang lain, tidak ngomongin orang lain, tidak ngejelek-jelekin orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Syukur-syukur ada sesuatu yang kita bisa bantu. Terlebih di tanah rantau, di mana nasib kita sama di sini. Karena itu kalau ada yang butuh bantuan, sesegera mungkin kita membantu tanpa perhitungan. Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum. Islam nggak mengenal hukum karma, tapi Islam mengenal hukum karena. Karena kamu baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan kenapa orang Islam itu sebaiknya dan seharusnya menjadi orang kaya? Karena puncak
dari semua ibadah dalam rukun Islam itu UUD, ujung-ujungnya duit. Bahkan sebagian atau bahkan semua rukun Islam itu dasarnya juga adalah duit. Haji pakai duit enggak? Zakat, puasa, sholat, semua harus pakai duit. Sholat minimal alat untuk kita bersih-bersih, atau pakaian yang kita gunakan untuk sholat, atau tempat yang kita gunakan untuk sholat, semuanya itu butuh duit. Puasa, sahur dan bukanya mau makan angin. Zakat jelas berbagi duit. Haji itu bukan hanya butuh duit, tapi butuh duit banyak. Karena kalau duitnya dikit sampai Taiwan doang, mentok sampai Thailand gitu ya. Jadi duitnya harus banyak. Dan puncak dari ibadah itu, dari semua rukun Islam itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan harta. Misalnya haji, tolok ukur haji yang mabrur kata Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama, setelah pulang haji kata-katanya menjadi baik. Dan yang kedua, setelah pulang haji suka ngasih makan orang lain. Ngasih makan orang lain itu harta. Maka haji yang mabrur itulah haji yang kaitannya juga dengan harta, yaitu ngasih makan orang lain. Puncak haji adalah hal-hal yang kaitannya dengan harta, yaitu ngasih makan orang lain. Itu haji. Yang kedua, zakat. Udah jelas bahwa puncak dari diterimanya zakat adalah semakin besar zakat yang kita keluarkan kepada orang lain, sehingga semakin banyak manfaat dari orang-orang yang mendapatkannya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai menjadi orang yang berzakat dengan tingkat kemuliaan yang tinggi hingga kamu menzakatkan sesuatu yang paling besar, yang paling dicintai, yang paling kamu sukai kepada orang lain. Jadi zakat itu yang terbaik adalah sesuatu yang paling kita cintai, yang bisa kita zakatkan. Jangan Habib, saya dengar Habib pernah bilang zakat terbaik adalah yang paling saya cintai. Yang paling saya cintai itu suami. Betul. Yang bisa dizakatkan. Artinya apa? Puncak dari zakat itu adalah barang yang paling mewah, paling mahal, paling besar, paling kita cintai, begitu kata Al-Quran. Artinya lagi-lagi zakat itu kaitannya dengan apa? Dengan harta yang besar. Dua lagi, puasa dan sholat. Kelihatannya sepintas tidak ada kaitannya dengan harta, tapi nyatanya terkait erat dengan harta. Puasa, puncak dari puasa itu adalah ngasih makan orang yang berpuasa, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, siapa yang ngasih makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seolah-olah hari itu dia juga berpuasa. Ngasih makan buka puasa 1000 orang berarti kita 1000 kali pahala orang yang berpuasa. Karena itu ujung-ujungnya harta lagi. Puasa itu bahkan kata Nabi Muhammad, Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang yang selalu berbagi, dan ketika memasuki bulan Ramadan, keberbagian Nabi Muhammad itu meningkat berkali-kali lipat. Jadi puncak dari puasa itu adalah harta lagi. Begitu juga sholat. Sholat apa kaitannya dengan harta?
puncak dari sholat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Seorang yang dipuji sholatnya oleh Al-Quran adalah mereka yang ruku sedangkan tangannya menjulurkan agar cincinnya diambil oleh orang yang meminta-minta di luar masjid ketika orang itu sedang sholat. Ini kisah tentang seorang sahabat Nabi yang ketika ruku kemudian ada yang minta-minta, kemudian dia menjulurkan tangannya agar cincinnya diambil oleh pengemis yang meminta-minta. Orang sholat yang seperti ini yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Puncak dari sholat adalah berbagi dengan harta pada orang lain. Karena itu kita sebagai seorang muslim itu dididik untuk sebisa mungkin menjadi seorang yang kaya. Bukan kalau orang miskin. Bukan kalau orang Islam itu harus miskin gitu. Ya. Orang Islam itu sebisa mungkin itu wajib kaya. Karena semua ajaran Islam itu berangkatnya dari duit dan ujung-ujungnya adalah duit. Jadi insya Allah nanti di sini dengan keberkahan bekerja di sini sambil mengaji di sini jadi orang kaya. Kekayaannya menjadi kebaikan bagi hidupnya di dunia hingga di akhirat kelak. Begitu. Nah, yang kedua, seringkali kita itu menjalani pekerjaan dengan pola pikir yang salah. Seolah-olah kerja itu adalah urusan duniawi dan ngaji adalah urusan ukhrawi. Padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Islam memuliakan ngaji. Kata Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuliakan berderajat-derajat orang yang ngaji. Tapi ingat, suatu hari Nabi pernah ngaji begini bersama para sahabatnya. Di tengah-tengah ngaji, Nabi melihat bersama para sahabatnya ada seorang anak muda mikul kayu bakar untuk dijual di pasar. Kemudian kata para sahabatnya, betapa celakanya dan ruginya anak muda itu. Di sini sedang ngaji bersama Nabi Muhammad, dia malah sibuk kerja. Kemudian kata Nabi Muhammad, nggak gitu pola pikirnya. Siapa yang bekerja agar dirinya dan keluarganya tidak mengemis, maka dia sedang jihad fi sabilillah. Dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang bekerja itu adalah berjihad. Bukan hanya bernilai ibadah, tapi bernilai jihad yang bisa jadi lebih mulia dari orang yang ngaji di masjid. Jadi kalian yang nanti kembali bekerja itu bisa jadi lebih mulia duduk di sini untuk mengaji, karena itu jihad. Dan yang berkata adalah Nabi Muhammad. Karena kalau ibadah itu hanya dihitung dari sholat, puasa, zakat, dan haji, nggak nyampe ke surga. Sholatnya cuma berapa menit? 5 menit kali 5, 25 menit. Tambah zikir dan lain sebagainya nggak nyampe 1 jam. Sedangkan dikasih waktu 24 jam sehari oleh Allah. Itu pun ketika sholat pikirannya traveling kemana-mana. Itu pun suratnya kulhu lagi. Itu pun sholat isya-nya mepet subuh, sholat subuhnya mepet duha. Jadi gak pantas masuk surga kalau kerjanya dijalani sebagai duniawi, bukan sebagai jihad fisabilillah. Gimana sholat mau ngantarkan ke surga? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya karena sering jadi tahu. Maka kita diajarkan bahwa dunia ini
terlalu sedikit modalnya dan terlalu panjang perjalanannya. Perjalanan kita menuju Allah itu terlalu jauh. Sedangkan modal kita terlalu sedikit. Sehari 24 jam. Hidup cuma berapa puluh tahun. Mentok 100 tahun lebih sedikit. Gak nyampe, insya Allah. Jadi kalau hanya modalnya sholat, puasa, zakat, haji, kemungkinan besar kecil masuk surga. Maka apa caranya? Caranya adalah jadikan kerja sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai jihad fisabilillah. Sebagai jihad di jalan Allah. Karena bekerja ini adalah jihad di jalan Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, seandainya beberapa saat lagi kiamat dan di tangan kamu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Maksudnya apa? Orang dulu di zaman Nabi kerjanya itu berkebun dan bertani selain berdagang. Maka kata Nabi, wahai petani, seandainya beberapa saat lagi kiamat dan kamu masih punya bibit, tetaplah bertani, tetaplah bekerja, karena itu ibadah yang mulia, karena itu jihad di jalan Allah. Orang kan kalau ingat kiamat pasti mikir melakukan sesuatu yang paling mulia agar di akhirat dia bisa selamat, kan? Dan kata Nabi, yang paling mulia, dan kata Nabi, ya, daripada cek gak dapat pahala kita, kan? Kata Nabi, ibadah yang termulia, kalaupun sesaat lagi kiamat, itu adalah melanjutkan pekerjaan kita sampai selesai, karena itu amanah kepada kita. Kalau punya tanaman, tanam, karena petani. Artinya, kalau kalian lagi nyuci baju, punya majikan, tiba-tiba ada kabar 5 menit lagi kiamat, kelarin. Karena itu ibadah termulia bagi seorang yang sedang bekerja, yaitu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, karena itu amanah dari Allah. Makanya di Indonesia itu warung Madura bukanya sampai kiamat. Kiamat buka setengah hari. Karena kenapa? Kerja itu ibadah, kerja itu jihad. Nah, dengan menjadikan kerja sebagai jihad, maka insya Allah pahala kita itu begitu besar. Karena sehari kita bekerja 8 jam atau bahkan lebih itu, maka itu jadi ibadah semua. Bahkan ibadah termulia yaitu jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jangan biarkan itu sia-sia hanya menjadi aktivitas duniawi. Bahkan para nabi sekalipun, misalnya Nabi Allah Daud, Nabi Daud itu adalah raja yang kaya raya dan melahirkan raja yang paling kaya raya, yaitu Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Daud itu untuk sesuatu yang dimakan oleh beliau bekerja, yaitu menjadi pandai besi, tukang bikin pedang, tukang bikin tombak, tukang bikin baju besi buat perang dan lain sebagainya. Padahal beliau kaya raya, raja. Tapi untuk yang dimakannya bekerja sendiri. Karena kenapa? Karena bekerja itu adalah jihad di jalan Allah. Karena itu jangan sia-siakan kerja sebagai aktivitas duniawi saja. Jadikan ini aktivitas ukhrawi. Jadikan ini sebagai jihad, sebagai ibadah. Maka orang kalau kerjanya dijalani sebagai ibadah dan apalagi sebagai jihad, yang pertama, dia akan bekerja secara profesional. Karena dia tahu bahwa walaupun tidak dilihat majikan dan walaupun tidak ada CCTV, ada Allah yang selalu melihat dia. Karena dia bekerja sebagai ibadah kepada Allah, bukan hanya untuk kepada majikannya. Agar apa? Agar kita berharapnya kepada Allah.
Karena berharap kepada majikan itu adalah seni paling sederhana untuk mengecewakan diri sendiri. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada majikan. Wah, kalau kita baik, dia senang. Tapi kalau ada salah sedikit, kita dipecat. Padahal salahnya satu, baiknya 1000. Jadi berharap kepada Allah agar kita tidak kecewa, karena Allah akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun dengan berkali-kali lipat. Maka orang yang bekerja sebagai ibadah dan jihad, dia akan profesional karena dia kerja kepada Allah. Dan gak usah khawatir kalau kerjanya sebagai jihad dan ibadah, gak usah khawatir karena bosnya Allah. Maka Allah akan mengganti semuanya. Maka Allah yang akan menjadi pemberi gaji atas semua kerja yang kita lakukan. Dan kalau udah Allah yang menjadi bosnya, bukan hanya akan adil dan tidak zalim, tapi Allah itu Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, sehingga akan diberikan segalanya berlipat-lipat dari apa yang kita lakukan. Maka niatkan kerja sebagai ibadah dan jihad agar kerja kita profesional, sehingga di mata majikan kita pun kita akan keren karena kerja kita profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kalau menjalani kerja sebagai jihad, maka jihad itu adalah ibadah termulia yang kalau mati dalam keadaan jihad, dia matinya mati syahid, mati dalam keadaan yang termulia dalam Islam. Karena kita kan nggak tahu umur kita. Bisa jadi kita wafatnya dalam keadaan bekerja, kan? Apalagi kalau TKI yang setiap hari berada di perantauan untuk bekerja, nggak menutup kemungkinan kita wafat itu kan dalam keadaan bekerja. Kadang orang berpikir kalau pengen mati syahid, matinya di masjid. Kalau pengen mati syahid, pergi ke Israel. Kalau pengen mati syahid harus berperang. Enggak. Yang bilang mati syahid itu salah satunya adalah berperang adalah seorang yang mati syahidnya tidak berperang, yaitu Nabi Muhammad. Matinya biasa, tidur di kasur. Maka karena khawatir kita wafatnya juga dalam keadaan bekerja, maka jadikanlah pekerjaan kita itu sebagai jihad, agar kalau wafat dalam keadaan bekerja, wafatnya itu wafat yang husnul khotimah, bahkan matinya mati syahid. Kan kita nggak tahu ya, lagi cuci piring tiba-tiba mati tuh, mati syahid karena menjalani kerja sebagai jihad, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, paling menyenangkan juga. Orang kalau kerjanya sebagai ibadah dan jihad, dapatnya bukan uang, tapi dapatnya rezeki. Beda antara uang dan rezeki. Rezeki itu sedikitnya aja mencukupi, terlebih ketika banyak. Orang kalau punya rezeki, walaupun sedikit cukup, berkah. Dikasih ke orang, orangnya jadi baik. Dikirim ke rumah, anaknya jadi pinter, suaminya jadi amanah. Walaupun sedikit cukup aja. Pas lagi butuh, tiba-tiba anak sakit, ada aja. Karena Allah yang jamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bekerja sebagai ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Kalau ada masalah, Allah akan kasih solusi bahkan dari tempat yang kamu tidak duga-duga. Rezeki itu sedikitnya cukup, terlebih ketika banyak. Adapun duit, banyaknya belum tentu cukup dan membahagiakan. Berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi gak bahagia. Justru sejak punya duit, dirinya jadi sombong.
temennya jadi pergi, hidupnya jadi repot, matinya jadi su'ul khotimah. Sejak punya duit jadi sombong, sejak punya duit jadi maksiat, sejak punya duit jadi rusak, bahkan punya duit gak bisa menikmati duitnya. Punya duit mau makan daging kolesterol, mau minum yang manis-manis diabetes, mau makan kacang asam urat. Nggak ada artinya akhirnya duitnya. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan, tidak ada rezeki dalam duit itu. Duit itu banyaknya saja tidak membahagiakan, kadang menyengsarakan. Apalagi sedikit, sudah pasti menyengsarakan. Tapi kalau rezeki sedikitnya itu penuh dengan keberkahan sehingga mencukupi dan membahagiakan. Caranya mendapatkan rezeki adalah dengan kita bekerja sebagai ibadah dan jihad, sehingga yang kita dapatkan adalah rezeki. Sehingga yang kita dapatkan adalah rezeki yang akan mensejahterakan kita, membahagiakan kita, dan menjadikan keluarga yang kita tinggalkan tetap dijaga oleh Allah karena keberkahan duit yang kita kirim dan kerja yang kita lakukan sebagai ibadah di sini. Kemudian selanjutnya, agar kerja itu tetap menjadi ibadah dan jihad bagi kita, maka yang pertama adalah luruskan niat, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bahkan kata Nabi Muhammad, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih mulia, lebih besar dari amalnya. Jadi tata niat dan pegang niat dengan baik. Niat kesini untuk berjihad, niat kesini untuk bekerja sebagai ibadah, niat kesini untuk membahagiakan keluarga, niat kesini pokoknya untuk membuat segala sesuatu menjadi baik. Orang kalau udah niatnya baik, maka niat itu yang akan menghalangi dia dari segala ketidakbaikan. Contohnya, kalau kita punya niat mau pergi ke pintu itu. Misalnya, kita lagi kebelet di pintu itu ada toilet. Kita berniat pergi ke pintu itu. Maka ini walaupun banyak orang, bisa aja kita lewat. Walaupun malu, tetap kita terobos. Walaupun di kanan kiri ada ini dan itu, tetap kita abai. Karena kenapa? Niatnya udah mau ke sana. Kita kerja di sini kan banyak godaannya. Kanan godaan, kiri godaan. Maka tata niat di hal ini. Niatnya apa di sini? Kalau niatnya nggak baik, perbaiki. Setelah itu pegang terus niat, agar apapun yang ada di kanan dan di kiri kita itu tidak mengubah niat kita, tidak membuat kita lalai dari niat kita. Maka penting untuk memiliki niat yang baik, niat yang tulus, niat yang jernih sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Dan yang kedua, jauhi yang haram. Karena kenapa? Karena sebagaimana tubuh butuh asupan makanan yang sehat, maka jiwa itu butuh asupan sesuatu yang halal. Jangan main-main dengan sesuatu yang haram. Karena makanan yang gak sehat aja bikin sakit perut, bikin tubuh rusak. Apalagi makanan yang gak halal, bikin jiwa kita menjadi rusak. Minimal kata Nabi Muhammad, selain dosa itu ada 3 hal yang menjadi efek negatif dari orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram ini entah makanannya haram, atau cara mendapatkannya haram, atau cara mengelolanya haram. Karena ini di Hong Kong kan, dendengnya tadi katanya dendeng babi. Katakanlah dendengnya gak babi,
daging biasa, tapi ngolahnya bisa jadi secara haram. Kita kerja kepada orang bisa jadi haram, karena itu pegang amanat agar tidak mendapatkan gaji yang haram. Maka yang haram itu kata Nabi selain dosa ada 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang haram itu akan menjadi penghalang bagi kita dalam doa. Orang makan, minum sesuatu yang haram, doanya itu tidak diijabah oleh Allah. Makanya kalau kita udah berdoa minta jodoh, minta anak, minta gaji banyak dan lain sebagainya belum terijabah, coba koreksi diri kita. Mungkin masih ada sesuatu yang haram yang menempel kepada kita. Entah itu makanan di perut kita, pikiran di otak kita, perasaan di hati kita, perkataan di lisan kita, kelakuan di tangan kita, perjalanan di kaki kita, yang semuanya kaitannya ada hal-hal yang haram. Bersihkan agar doa kita langsung diijabah oleh Allah. Apa kekuatan kalian kalau bukan doa? Kalian meninggalkan keluarga kalian di rumah sana. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang begini, mungkin ada yang begitu. Ada banyak sekali tantangan yang kalian titipkan di sana kepada Allah. Tanpa doa bagaimana kalian mau menjaga mereka? Maka para TKI di Hongkong harus mengandalkan kekuatan doa untuk menjaga keluarganya, untuk menjamin dirinya baik-baik saja di sini. Maka cara menjamin doa kita agar diterima oleh Allah adalah dengan menjauhkan dari segala sesuatu yang haram. Yang kedua, yang haram itu yang pertama dosa, kan? Selain dosa itu ada 3. Yang pertama adalah menjadi penghalang doa. Yang kedua, ini saya mau diatur-atur di sini ya. Oh iya Pak. Iya, kayaknya bukan itu intinya soalnya. Nah, yang kedua, terserah mau dibilang yang ketiga lah, adalah sesuatu yang haram itu membuat diri ini cenderung kepada sesuatu yang maksiat. Di Hongkong ini kan banyak maksiat ya. Ya iyalah. Seandainya Islam itu bukan agama yang mudah dan agama yang cinta kasih atau rahmat, niscaya kita kalau ke Hongkong itu harus pakai VR tuh, harus penutup mata, karena di mana-mana maksiat. Tapi karena Islam itu ad-dinu yusrun dan Islam itu rahmatan lil alamin, agama yang mudah dan penuh cinta kasih, maka kalau ngelihat pertama nggak dosa.